Ya berarti bukan orang Islam. Iya, karena rukun Islam kan udah dijelaskan ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kan rukun Islam yang 5 ini. Nah salah satu nggak dijalankan berarti bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semuanya yang ada di mana saja. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke sahabat, kita bertemu lagi di channel Asmaullah Tegal, yang mana di channel ini kita mengobrol-ngobrol dengan narasumber yang mana mengenai seputar kehidupan manusia. Oke sahabat, kita akan langsung mengawali bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol, yang mana rekan kita akan bertanyakan sesuatu kepada narasumber. Untuk rekan kita, kepada Mas Jenal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil mana yang terjadi? Karena manusia seringkalinya dalam suatu pergaulan, dalam suatu keluarga itu menemukan rasa titik jenuh. Nah, cara mengatasi kejenuhan itu bagaimana Pak? Supaya kita itu tidak terbawa oleh kejenuhan itu sendiri. Terima kasih. Setiap manusia dalam melakukan sesuatu apapun, kegiatan apapun pasti lama-lama merasakan kejenuhan. Nah, yang bisa merubah kejenuhan tersebut menjadi sebuah kesemangatan adalah inovasi. Merubah situasi dan kondisi yang saat itu ada. Itulah yang akhirnya membuat manusia itu hilang rasa kejenuhan tersebut dan semangat lagi. Itu aja. Berarti pada intinya bikin kegiatan apa bikin yang lebih baik lagi. Inisiatif. Ini menyangkut satu bulan Ramadan ini yang kebanyakan keluhan setiap orang Islam, khususnya di Tegal, yang budaya adat. Setiap ketika lebaran itu kita harus bisa silaturahmi ke orang tua, saudara, dengan membawa bawaan bingkisan akal. Itu kan menjadi tradisi budaya dan khususnya. Nah, hal tersebut kan banyak sekali orang yang mengalami suatu istilah beban, adalah bersifat beban. Tapi itu suatu tradisi bagaimanapun kita harus bisa menjalani hal tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri tradisi itu bagaimana? Apakah memang itu baik? Apakah memang kurang baik? Tradisi tersebut baik, ya kan, bagi yang mampu. Tapi tradisi tersebut tidak akan pernah baik apabila yang menjalankan tidak mampu, ya kan. Jadi supaya tidak terbebani, ya kan, dengan tradisi tersebut, ya kan. Ya kita kalau nggak mampu ya nggak usah bawa, gampang. Yang penting kita datang, minta maaf, udah selesai. Iya, karena yang penting kan datangnya. Karena pola pikir kita lah yang kadang membebani diri kita sendiri sebetulnya. Banyak sekali orang mengatakan bahwa orang yang menjalankan puasa tapi sholatnya tidak dijalankan atau masih ada yang kurang, itu kurang abdul. Itu penjelasannya. Iya, kalau menjalankan rukun Islam terus salah satu tidak dibawa kan nggak abdul, nggak lengkap namanya, bukan abdul, nggak lengkap. Karena syahadat, sholat, zakat, puasa kan semuanya harus dilaksanakan. Nah, salah satu tidak dilaksanakan kan nggak lengkap. Untuk menyambung dari tentang
puasa atau di bulan Ramadan itu sendiri, ya di bulan Ramadan itu penuh hikmah. Penuh hikmah di bulan Ramadan itu sendiri yang seperti apa Pak? Dikatakan bulan yang penuh hikmah. Hikmah itu kan terusannya berkah. Karena sebetulnya sebaliknya kalau kita di dalam bulan suci Ramadan itu banyak orang yang ngeluh, ya kan. Jadi akhirnya bahasa tersebut digantikan dengan asmanya itu diganti penuh hikmah dan Ampunan, penuh berkah, dan satu lagi berkah. Padahal apa? Kegiatan kan ditambahin, ya kan? Karena manusia kodratnya itu kalau ibadah kerja aja kalau ditambahin kerjaan aja juga ya ngeluh lah gitu kan, supaya tidak mengeluh kan diberikan inovasi, ya kan, inovasi yang dikatakan penuh berkah, penuh dan sebagainya lah, dan lain-lain kan seperti itu, ya kan. Ini dari hati nurani sendiri loh, ya kan. Benar. Kalau mengatakan puasa nggak ngeluh, ya kan, egois itu namanya lah. Kalau sepi ya ngopi, ngomong apa. Saya melanjut masih di bulan puasa itu sendiri. Di akhir-akhir puasa itu sendiri kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang disebut malam yang istimewa, malam yang baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksudnya seperti apa, mohon penjelasannya? Nah, kembali kepada diri kita. Kita kan sudah hidup bertahun-tahun. Iya. Kita sering ketemu bulan suci Ramadan. Nah, malam itu pernah menyaksikan? Enggak sih. Pernah merasakan itu enggak? Enggak. Seperti hari-hari biasa kan? Iya. Ya kan? Ya itu kan supaya semangat. Karena menjalankan puasa kesana kan semakin tidak semangat. Maka diberikan semangat. Itu manusiawi kok. Ya kan? Cuman kan dengan bahasa yang dikatakan tadi disebut malam Lailatul Qadar. Ya kan? Lebih baik daripada 1000 bulan sebagainya. Terus cuma bahasa itu ya untuk menyemangati orang-orang yang melaksanakan puasa dan taraweh dan tadarus di bulan suci Roma. Terus masih melanjutkan tentang bulan puasa itu sendiri juga, ini katanya di bulan puasa ya pintu-pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu penjelasan seperti itu gimana? Ya di dalam bulan suci Ramadan ya kita harus bahagia, ya kan? Kan kebanyakan orang pada shopping, belanja dan sebagainya, membeli kebutuhan yang lain. Yang biasanya nggak makan kolak, makan kolak. Yang nggak biasa makan korma, makan korma. Yang nggak biasa makan es campur, makan es campur. Bahagia nggak itu? Ya, surga nggak itu? Surga, ya kan, di situ. Biasanya bangun jam 3 ya. Iya, di situ. Dan untuk menyemangati kan akhirnya diberikan jangan ngeluh. Pintu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup, setan-setan belenggu, diikat dan sebagainya. Ya untuk kesemangatan juga, ya kan? Karena pintu surganya dibuka kan akhirnya, ayo. Yang buka siapa? Gitu. Jadi kalau bahasa tersebutlah yang buat orang-orang yang baru sebetulnya,
orang-orang yang baru mengenal puasa, orang-orang yang baru mengenal bulan suci Ramadan itu diberikan masukan-masukan yang seperti itu atau diberikan ceramah-ceramah yang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang nggak usah diceramain begitulah, ya kan? Udah tahu maksudnya di sini. Berarti kalau orang Islam ketika datangnya bulan suci Ramadan tapi tidak menjalankan puasa itu bagaimana? Ya berarti bukan orang Islam. Orang Islam. Iya, karena rukun Islam kan tak udah dijelaskan, syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kan rukun Islam yang 5 ini. Nah salah satu nggak dijalankan berarti bukan Islam. Tapi KTP-nya Islam. KTP mah Islam gitu, tapi dari sudut agama kan menurutnya tidak Islam. Menjalankan puasa tapi seminggu tok ya betul. Banyak. Menjalankan puasa tapi seminggu tok. Nah, contohnya kan 1 bulan. Aturannya 1 bulan. Terus kalau berbicara tentang zakat fitrah itu, soal yang kata istilahnya usul, kita itu dalam jangka 1 tahun banyaklah beras yang kita konsumsi, tapi ketika kita setelah menjalankan puasa kita disuruh zakat fitrah, nah zakat kita sebatas cuma 3 kilo gitu loh. Apakah itu istilahnya menurut Bapak sendiri gimana? Ya kalau zakat fitrah secara agama, aturan agama itu kan 2,5 atau 3 kilo atau lebih lah ya. Itu kita berikan kepada yang membutuhkan. Namanya kita berzakat, ya nggak usah hitung-hitungan. Kalau kita banyak, kalau ada ya kita kasih banyak lah. Itu udah gitu. Yang bagus ya yang banyak, yang jelek ya yang sedikit. Itu aja. Ya kebanyakan kan punya lah, materinya punya, tapi paling tetap sesuai hanya menjalankan aturan agama. Iya. Yang banyak, yang bagus itu yang banyak. Dan mengena. Kalau banyak itu menunaikan zakat fitrah itu langsung dengan sendiri. Jadi nantinya mengena orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Terus berbicara tentang puasa, yang namanya orang berpuasa kan tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Sebenarnya alasannya itu apa? Kan gini, suami tidak boleh bersetubuh atau hubungan di siang hari. Bolehnya kan malam. Nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Karena kebanyakan dalam hubungan suami istri ya malam, gitu ya kan. Karena siang ya puasa ya malas, lemes dan sebagainya. Terus bau, itu ya kan. Jadi nggak sikatan. Iya. Orang lagi puasa melakukan hubungan badannya apa rasanya? Oke, lanjut dari ini masih di bulan puasa. Orang Islam kan setelah menjalankan puasa ada hari yang mencapai titik puncak yang disebut hari kemenangan atau hari Idul Fitri, hari kefitrohan, kesucian. Hakikat daripada hari kemenangan tersebut atau hari yang fitrah itu sendiri seperti apa untuk orang Islam sendiri? Ya, kalau kita sudah selesai melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan kan akhirnya kita mencapai yang dikatakan Idul Fitri atau kemenangan atau pesta ya kan di situ. Ya udah nyampe situ aja. Senang-senang lah intinya. Karena senang kan saling maafkan, nggak ada emosi soalnya sih. Karena fitrah itu kan menuju yang suci, adanya kesenangan, maka adanya saling memaafkan. Tuh, ya kan.
Karena secara sejarah itu Mekah diserahkan itu pada bulan itu. Gitu. Kepada Rasulullah pada hari itu, dan disebut hari Idul Fitri atau hari kemenangan. Lah bagi orang yang tidak menjalankan ibadah puasa itu sendiri, adapun orang yang tidak menjalankan, terus ada juga orang yang menjalankan ibadah puasa sendiri pun di dalam pelaksanaannya apa ya? Kan tadi puasa dikatakan untuk memerangi daripada hawa nafsu. Tapi pada kenyataannya di dalam pelaksanaan tersebut masih muncul apa ya, sifat-sifat yang kategori hawa nafsu atau sifat-sifat yang setan. Mencapai titik akhirnya bisa dikatakan mencapai kemenangan atau mencapai kefitrahan itu sendiri tidak? Ya enggak. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu, atau bulan puasa itu disuruh mengendalikan hawa nafsu atau emosi kita, atau dari segi kata-kata kita dan sebagainya, supaya nanti pada menuju suatu hari kemenangan itu hati kita itu lega, pemikiran kita lega, ya kan, dan merasa tidak terbebani oleh sebuah fenomena kehidupan yang sesudahnya. Maka dikatakan mencapai kemenangan. Kalau puasa terus tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, ya berarti nggak berpuasa. Puasanya nggak nyambung. Rasanya pun seperti hari-hari biasa ya. Iya.